Fenomena selingkuh dapat terjadi di berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai masyarakat kelas atas. Mungkin dulu kasus perselingkuhan menjadi suatu aib yang ditutup rapat supaya tidak diketahui banyak orang. Namun, berbeda dengan saat ini, di mana perselingkuhan bisa menjadi tontonan publik yang disebarkan oleh korban di berbagai media sosial sebagai sanksi sosial. Atau bahkan ada juga pelaku yang secara terang-terangan memberitahukan bahwa ia adalah seorang selingkuhan. Kok nggak malu ya? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa sih alasan yang membuat seseorang melakukan perselingkuhan? Umumnya sih katanya karena faktor lingkungan ya, tapi ada juga yang bilang kalau selingkuh itu bawaan genetik. Masa sih? Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, AdSense Knowledge. Perselingkuhan, suatu hubungan tersembunyi dengan pihak lain selain dengan pasangan sendiri. Atau bisa dibilang selingkuh ini adalah perilaku menjalin hubungan dengan orang ketiga di luar hubungan yang resmi. Hubungan tersebut ada yang hanya sebatas emosional saja atau fisik saja, atau bahkan dua-duanya. Kalau kita melihat dunia entertain maupun di lingkungan sekitar kita aja deh, perselingkuhan ini memang menjadi suatu malapetaka dalam rumah tangga dan tak jarang menimbulkan trauma pada korban. Tentunya, selingkuh ini menimbulkan perasaan sakit hati, kemarahan yang luar biasa, depresi, kecemasan, rasa benci, perceraian, bahkan ada juga yang mengakhiri hidup akibat pengkhianatan pasangannya. Dampaknya tidak main-main kan? Nah, korban perselingkuhan ini tidak hanya dari pihak perempuan saja ya, tapi pihak laki-laki pun juga tidak jarang menjadi korban perselingkuhan dari pasangannya. Kalau kita ingat-ingat lagi, beberapa waktu yang lalu cukup ramai nih tentang isu-isu perselingkuhan. Dan masih banyak kasus perselingkuhan lainnya. Dari berbagai kasus perselingkuhan yang terjadi, pasti jadi suatu pertanyaan besar gak sih? Kenapa ya orang memilih untuk selingkuh? Menurut seorang psikolog, Monty Satyadharma, perselingkuhan dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor. 1. Faktor psikofisik yang berkaitan dengan ketertarikan pada fisik dan kebutuhan biologis. Memiliki ketertarikan fisik kepada orang lain seperti bentuk tubuh, paras cantik, dan cara berpakaian adalah salah satu faktor terjadinya pendekatan dengan orang lain yang berujung dengan terjadinya perselingkuhan. Sedangkan kebutuhan biologis adalah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Umumnya terjadi ketika hubungan dengan pasangan sendiri mengalami hambatan tertentu, sehingga mereka mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan orang lain. 2. Faktor psikologis, yaitu berkaitan dengan kebutuhan kenyamanan dan rasa tertekan dari pasangannya. Kebutuhan kenyamanan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu hubungan, seperti kebutuhan akan teman curhat, saling berbagi, kebutuhan akan kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan hal tersebut dari pasangannya, maka ia akan mencari orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepada dirinya, sehingga perselingkuhan pun bisa terjadi. Selain faktor kebutuhan, adanya rasa tertekan dari pasangan juga memicu perselingkuhan. Misalnya, pasangan kamu selalu bilang, kamu harus ngabarin aku 24 jam, atau banyaknya larangan-larangan yang nggak masuk akal. Terkadang membuat seseorang tidak nyaman juga ya, sehingga akan mencari orang lain yang menurut dia memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi. Selain kepuasan, hubungan yang rendah, komitmen yang kurang, konflik yang berkepanjangan, juga kurang kasih sayang dari pasangannya, kurang kebutuhan seksual dari pasangannya, ataupun adanya peluang dan godaan dari pihak lain juga bisa meningkatkan risiko terjadinya perselingkuhan. Nah, ternyata selingkuh itu juga banyak tipenya loh. 1. Serial affair, yaitu perselingkuhan yang tidak melibatkan emosional secara mendalam, tapi bisa berlangsung secara terus-menerus. Tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat atau perselingkuhan semalam. Pasti tahu kan maksudnya apa? Hubungan tipe ini harus diwaspadai. Selain tidak adanya komitmen terhadap pernikahan, juga berbahaya terkena penyakit menular seksual. 2. Romantic love affair, yaitu perselingkuhan yang melibatkan perasaan emosional yang mendalam kepada pasangan selingkuhannya.
Tipe ini seringkali menyebabkan seseorang berpikir untuk melepaskan perkawinan sahnya dan menikahi kekasihnya yang baru. Tapi, apabila perceraian tidak memungkinkan terjadi, maka perselingkuhan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang lama. 3. Long-term affair, yaitu perselingkuhan jangka panjang yang hubungannya menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan tersebut bisa berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan sepanjang kehidupan perkawinan dengan pasangan resminya. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhannya daripada dengan suami atau istri sendiri. Karena perselingkuhan tersebut sudah berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga diketahui oleh istrinya bahkan pihak keluarganya. Dalam beberapa kasus, hal tersebut tidak menjadi suatu masalah, asalkan suami tetap memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Kalau di Indonesia sih, pastinya perselingkuhan kerap menerima cacian dari masyarakat ya, terutama bila terjadi pada pasangan yang sudah menikah. Meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat angka perselingkuhan di Indonesia menurun. Tidak heran jika Indonesia menempati posisi kedua di Asia yang paling banyak kasus selingkuh. Alih-alih sadar diri, justru banyak pula dari mereka yang sudah ketahuan selingkuh, tapi malah menyalahkan gen yang diwariskan dari orang tuanya. Eits, tapi apakah benar selingkuh itu bawaan genetik? Berdasarkan penelitian, setiap orang yang lahir pasti memiliki yang namanya polimorfisme gen reseptor dopamin D4, yaitu gen pencari sensasi. Gen tersebut juga dikaitkan dengan kecanduan seseorang terhadap alkohol, judi, dan tantangan tertentu. Dan juga berdasarkan penelitian di Binghamton University di New York, ditemukan bahwa orang yang memiliki jenis gen DRD4 lebih tertarik pada godaan-godaan yang mungkin tidak seharusnya dilakukan. Salah satunya adalah kebiasaan selingkuh dengan alasan untuk mencari sensasi yang baru. Selain itu, menurut Journal of Personality and Social Psychology, kebiasaan selingkuh berkaitan dengan faktor hormon, bahwa pria yang memiliki kadar testosteron lebih tinggi dilaporkan lebih tertarik untuk berhubungan seks di luar hubungan mereka atau memiliki kebiasaan selingkuh dari pasangannya. Namun, dari berbagai penelitian, dikatakan juga bahwa masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Walaupun ada gen tertentu yang memicu seseorang berselingkuh, bukan berarti orang tersebut sudah pasti akan selingkuh ya, karena masih banyak faktor lain yang ikut berperan, seperti faktor lingkungan, karena melihat orang-orang di sekitarnya yang sering selingkuh, bisa juga faktor ekonomi, pergaulan bebas, keinginan diri, pengalaman hidup, dan lain-lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa selingkuh itu bentuk pilihan hidup seseorang. Ya, mungkin dia memilih hidup seperti itu daripada setia pada pasangannya. Kalau menurut kamu gimana nih? Selingkuh itu bawaan gen atau bukan ya? Hubungan yang langgeng dan ingin hidup bersama sampai maut memisahkan adalah cita-cita semua pasangan. Sehingga sudah seharusnya perselingkuhan harus dihindari. Intinya sih, kamu dan pasanganmu harus membiasakan hal-hal berikut ya. Selalu menciptakan komunikasi yang baik, terbuka, dan jujur ketika dihadapkan pada suatu masalah yang dihadapi. Memberikan perhatian lebih sehingga menciptakan rasa nyaman kepada pasangan atau bisa juga mengagendakan quality time dengan berlibur bareng atau bahasa zaman sekarangnya sih staycation ya, untuk menciptakan suasana yang baru. Sehingga kedekatan akan terus terjalin. Yang nggak kalah penting adalah saling mendukung satu sama lain. Buatlah batasan dengan orang-orang di sekitarmu. Juga berpikirlah dampak buruk yang akan terjadi jika kamu berpikiran untuk mengkhianati pasanganmu. Tentunya, yang namanya perselingkuhan tidak hanya berdampak pada hubungan dengan pasanganmu, melainkan juga hubungan dengan anak maupun dengan keluarga besarmu. Dalam sebuah hubungan, tentunya tidak selalu bahagia ya. Pasti ada juga masalah-masalah kecil maupun besar yang akan dilewati. Tapi, kalau komunikasi dan komitmen tetap terjaga, termasuk untuk bertahan dalam susah maupun senang dan mencari solusi terbaik ketika ada permasalahan, pastinya hubungan akan selalu berbuah manis hingga hari tua. Jangan lupa follow media sosial @sen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!